Hello cat lovers. Sebelum videonya dimulai, aku mau kasih tahu kalau Nyonya Miu juga punya Instagram loh. Jadi jangan lupa di-follow ya. Halo cat lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan anabul-anabul kalian di rumah juga semoga sehat selalu. Nah, balik lagi di channel Nyonya Miu. Di video kali ini bersama aku mau meluruskan ke kalian sekaligus memberi info ke kalian tentang video shorts yang aku buat kemarin. Karena di video shorts kemarin aku bilang kalau Arjuna itu sudah meninggal. Nah, di video kali ini aku mau cerita kronologi lengkapnya dan kemungkinan Arjuna itu meninggalnya karena apa. Jadi make sure sebelum kalian nonton video ini sampai habis, kalian bisa like dulu video ini, komen, share di seluruh sosial media kalian, dan juga subscribe yang paling penting. Karena dengan subscribe kalian bisa membantu perkembangan channel Nyonya Miu. Dan kedepannya channel Nyonya Miu ini akan ada diary street feeding. Jadi kalau kalian nge-subscribe dan nonton sampai habis, itu tandanya kalian membantu saya dan membantu kucing-kucing jalanan dan kucing-kucing pasar di luar sana untuk bisa mendapat makan gitu teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe ya. Nah, cat lovers, dari semua orang yang subscribe channel YouTube Nyonya Miu ini, saya yakin sekali ada orang-orang yang belum follow Instagramnya Nyonya Miu. Jadi nggak tahu update tentang kenapa Arjuna meninggal dan kapan Arjuna meninggal. Nah teman-teman, sebelum meninggal aku mau ceritain dulu kondisi Arjuna ya sebelum meninggal. Jadi di video-video sebelumnya aku kasih tahu ke kalian kalau Arjuna itu semakin hari semakin membaik meskipun dia nggak bisa nyusu ke Nyonya Miu. Pada awalnya Arjuna itu kena flu atau kena pilek ya. Aku tahu dia kena flu dari mana karena aku lihat sendiri waktu dia berada di tempat yang hangat gitu ya. Tiba-tiba ada ingus yang meler dari hidungnya gitu. Nah, berarti dari situ ketahuan kalau Arjuna ini pada awalnya flu atau pilek. Nah, setelah dia pilek itu dia nggak bisa nyusu sama Nyonya Miu, dan Nyonya Miu sendiri tipe kucing yang nggak bisa diem kan. Jadi dia nggak bisa terus-terusan ada di samping Arjuna buat nyusuin Arjuna terus-terusan gitu kan. Nyonya Miu pasti udah tau lah kalau anak-anaknya itu udah pada bisa jalan dan udah pada bisa lari. Jadi ada kalanya Nyonya Miu itu pingin anak-anaknya yang nyamperin dia, bukan dia yang nyamperin anak-anaknya gitu. Karena dia melihat si Alice itu juga kena flu teman-teman, tapi dia masih tetap aktif, tetap lincah, tetap suka main dan suka suka lari-larian gitu loh. Jadi Nyonya Miu nggak terlalu kerepotan kalau ngerawat Alice. Berbeda dengan Arjuna ini pada awalnya dia tuh rewel banget dan gak mau jauh dari Nyonya Miu. Jadi kalau Nyonya Miu agak jauh jaraknya dari dia pasti langsung nangis teman-teman. Kalau manusia itu ibaratnya nangis gitu. Nah, mulai dari situ aku berinisiatif untuk kasih susu formula atau susu alternatif buat Arjuna karena aku melihat kondisi Arjuna itu semakin hari semakin kurus gitu loh, karena nggak bisa nyusu sama Nyonya Miu. Dan susu yang aku gunakan adalah susu Growsi. Kalian udah pasti tahu lah, aku selalu menggunakan susu Growsi buat anak-anak kucingku. Nah, aku memberikan susu Growsi atau susu formula ke Arjuna itu ada sekitar 5 harian ya teman-teman. 5 harian, dalam 5 harian itu aku kasih susu si Arjuna setiap 2 atau 3 jam sekali. Karena setiap 2 atau 3 jam sekali itu biasanya si Arjuna rewel teman-teman. Jadi kalau nggak cepet-cepet dikasih susu dia bakal rewel. Nah, selama 5 hari itu rutin Arjuna minum susu Growsi dan aku bisa melihat perubahan. Dia berat badannya bertambah, dia semakin aktif, semakin lincah, dan dari segi badannya dia itu kan awalnya dingin banget karena dia nggak bisa nyusu sama Nyonya Miu. Terus sama Nyonya Miu ditinggalin terus badannya dingin teman-teman karena nggak ada yang menghangatkan dia gitu. Tapi setelah aku rutin minumin dia susu formula, lama-kelamaan badannya itu semakin menghangat dan mulutnya yang awalnya putih itu tiba-tiba udah jadi merah aja teman-teman. Maksudnya udah kayak kelihatan kayak kucing sehat gitu loh. Kucing sehat pada umumnya kayak warna mulut dan warna lidahnya itu nggak pucat gitu. Jadi ya kelihatan lah kalau udah ada perkembangan yang sangat signifikan gitu. Makanya di video sebelum-sebelumnya aku
kasih lihat ke kalian kondisi Arjuna yang emang udah bener-bener better banget, emang udah lebih baik. Dan aku seneng banget ngelihat Arjuna perkembangannya baik seperti itu. Nah, Arjuna ini kan meninggalnya hari Jumat, teman-teman. Sebentar aku lihat tanggalan ya, lihat kalender dulu. Jadi Arjuna ini meninggal tanggal 15 April 2022, which is 15 April itu adalah hari Jumat, jam setengah 9 pagi. Nah, sebelum dia meninggal malamnya, hari Kamis malamnya itu Arjuna masih sama aja seperti biasanya. Dan aku juga nggak ada firasat dia mau meninggal atau gimana, tuh nggak ada. Dan dia ya sama kayak biasanya, bener-bener terlihat sehat. Terus minum susu pun dia nggak ngerepotin gitu, minum susu seperti biasanya. Dia habis susu banyak, dia juga main setelah minum susu. Jadi pokok kebiasaannya itu setelah minum susu dia pasti main, dan itu emang kebiasaannya dia gitu loh. Nah, keesokan paginya waktu sahur, jadi hari Jumat pukul 3 pagi waktu orang-orang sahur, itu mamaku menemukan Arjuna sudah tergeletak lemes, teman-teman. Awalnya mamaku tuh ngiranya dia bukan lemes, tapi mamaku ngiranya dia tidur. Dan mamaku mikir kalau oh Arjuna ini udah pinter ya, lama-lama udah pinter, udah nggak rewel lagi gitu kata mamaku. Jadi sama mamaku dibiarin aja gitu, biar dia tidur pules gitu. Nah, di sini kondisinya aku juga nggak ngecek dia karena aku nggak sahur, teman-teman, karena aku halangan, biasalah cewek halangan. Jadi aku nggak puasa dan nggak ikut sahur. Jadi kondisi Arjuna di saat sahur itu aku nggak tahu, yang tahu cuman mamaku. Cuman kata mamaku itu Arjuna tergeletak gitu aja loh, yang mamaku ngiranya itu tidur. Nah, paginya sekitar jam 7 pagi mamaku itu bangunin aku, dan mamaku bilang kalau Arjuna itu udah lemes, teman-teman. Dari situ aku langsung bangun, aku langsung nemuin Arjuna, yang ternyata sama mama aku itu Arjuna dibantu buat dijemur, teman-teman, di bawah sinar matahari di jam 7 pagi. Dan lama-kelamaan Arjuna itu semakin lemes, teman-teman, semakin lemes, semakin gak berdaya, semakin minim respon dengan pergerakan dan suara saya. Biasanya kan Arjuna itu kalau saya panggil itu respon, teman-teman. Jadi kalau saya panggil itu dia nyaut, meong gitu. Tapi waktu itu Arjuna nggak meong sama sekali. Terus pas aku udah lihat bagian mulutnya itu udah pucat dan putih banget. Dari situ aku langsung mikir, oh ini kayaknya dia nggak bakal survive, kayaknya dia ini lagi sakaratul maut, karena dari mulutnya aja udah putih banget. Dan itu benar-benar mendadak banget, teman-teman, padahal malamnya nggak apa-apa. Nah, terus dia mengalami sakaratul maut kurang lebih ada sekitar 1 jaman. Di situ saya mencoba untuk menguatkan diri, karena Arjuna ini adalah kucing yang baik. Dia nggak nakal, dia nggak pernah nyusahin. Terus dia kalau dikasih susu hangat itu suka banget. Pokoknya dia itu nggak pernah nyusahin gitu loh. Beda sama dulu waktu aku ngerawat Nami. Nami itu kalau dikasih susu itu melakukan penolakan, teman-teman. Sedangkan kalau Arjuna enggak. Arjuna itu malah makin seneng kalau dikasih susu. Nah, itu dia yang bikin aku sayang sama Arjuna. Dari sekitar jam setengah 9 Arjuna udah nggak ada. Setengah 9 di hari Jumat. Nah, sekarang kita bahas kenapa kok tiap kali Miu punya anak itu anak-anaknya banyak yang meninggal. Dan ini terjadi nggak cuma ke Arjuna aja, tapi terjadi ke anak-anak Nyonya Miu yang lain gitu loh. Jadi kayak angkatannya Koci, kemarin itu cuma Koci aja kan yang selamat. Sedangkan untuk angkatannya Arjuna yang sekarang cuman Elis yang selamat, lainnya meninggal. Tiap kali punya anak, Nyonya Miu itu selalu punya 3 atau 4 ekor. Dan dari 3 atau 4 ekor ini pasti 1 yang selamat, yang lainnya meninggal. Nah, teman-teman, karena sering kali aku ngerasain kalau anak-anaknya Nyonya Miu ini banyak yang meninggal setelah dilahirkan, akhirnya aku menghubungi salah satu dokter hewan buat tanya-tanya kenapa bisa kok anak-anaknya kucing aku, Nyonya Miu, itu banyak yang meninggal setelah mereka dilahirkan. Dan setelah diskusi dengan dokter tersebut, akhirnya aku mengambil kesimpulan kalau anak-anaknya Nyonya Miu ini meninggal karena ada kelainan organ atau kelainan genetik gitu. Jadi secara genetik dia cacat, secara imun juga buruk gitu. Kelainan genetik atau adanya imun yang buruk ini terjadi karena adanya perkawinan sedara, teman-teman. Aku baru ingat kalau aku punya kucing jantan fertil
fertil itu belum di steril atau belum dikebiri, namanya Meng. Nah, kalian pasti nggak asing lah sama Meng karena sudah sering banget aku sebutin di video-video yang ada di channel YouTube Nyonya Miu ini. Nah, Meng itu karena dia masih kucing fertil, dia ada kecenderungan untuk mengawini Nyonya Miu ketika dia merasa birahi. Padahal Nyonya Miu itu adalah ibu kandungnya sendiri. Nah, itu dia yang menyebabkan anak-anaknya Nyonya Miu itu banyak yang meninggal. Sebenarnya perkawinan sedara itu efeknya nggak cuman ke fisik anak yang cacat, teman-teman, tapi secara genetik dan secara imun itu berpengaruh ke sana juga gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian melihat kucing kalian terjadi perkawinan sedara, terus ketika kucing kalian melahirkan anak-anaknya itu kelihatannya fisiknya itu nggak apa-apa, kalian perlu waspada, kalian perlu hati-hati karena bisa jadi yang cacat itu bukan fisiknya tapi genetik atau organ-organ dalamnya, atau bisa jadi imunnya yang buruk. Makanya banyak banget dokter-dokter hewan yang menyarankan kalau sebaiknya jangan sampai kucing-kucing itu atau hewan-hewan itu mengawini ibunya atau saudara kandungnya sendiri, karena efek negatifnya itu banyak banget, teman-teman, seperti fisik yang cacat itu, terus kelainan genetik, atau juga bisa imun yang buruk gitu, teman-teman. Dan itu semua bikin kucingnya itu nggak bakal survive pada akhirnya gitu, teman-teman. Jadi apa yang udah terjadi sama aku ini jangan sampai terjadi sama kalian juga. Kalau misalkan kalian punya kucing yang masih fertil, belum steril, baik jantan ataupun betina, segeralah disteril ketika usianya sudah mencukupi gitu, teman-teman, supaya mereka nggak mengawini saudaranya sendiri. Apalagi kalau kalian di rumah punya kucing lebih dari satu dan saling bersaudara gitu, itu lebih baik saling di steril aja supaya kedepannya selain kucing kalian sehat, nggak ada perkawinan sedara juga gitu, teman-teman. Dan aku ini sebenarnya sering dapat banyak pertanyaan dari cat lovers, kenapa kok kucing-kucingku nggak ada yang disteril padahal udah tahu terjadi perkawinan sedara. Yang pertama udah jelas karena biaya, teman-teman, karena aku ini kan belum kerja dan aku tuh masih mahasiswa akhir gitu loh, skripsi aku juga belum selesai, jadi terkendala biaya, nggak mungkin juga mau sterilin kucing minta uang sama orang tua gitu, kayak gimana gitu loh. Jadi doain ya supaya rezekiku lancar, jadi aku bisa ngebiri dan ngesteril anak-anak aku di rumah. Yang kedua karena restu orang tua. Aku ini pro vet dan pro steril, tapi orang tua aku khususnya mamaku itu kontra sama steril dan kontra sama vet. Jadi mamaku bilang kalau kucing kalau udah bener gitu nggak usah diapa-apain lagi, ya udah biarin gitu. Toh meskipun nggak dikebiri, kucing-kucing aku kalau main gak kira jauh dan selalu pulang gitu. Tapi masalahnya mengebiri kucing itu bukan karena kucingnya keluyuran. Ya mungkin itu salah satu faktor ya, dikebiri biar kucingnya nggak keluyuran. Tapi masalahnya selain itu ada faktor-faktor lain yang bikin aku mempertimbangkan kalau aku harus steril atau kebiri anak-anak aku. Yang pertama, untuk kucing jantan supaya nggak spraying. Yang kedua, supaya nggak ngawinin saudaranya sendiri atau ibunya sendiri. Yang ketiga, supaya dia nggak suka berantem. Biasanya kucing fertil itu kecenderungan untuk berantem tinggi karena dia ada kayak gejolak hormon gitu ya, makanya dia sensi gitu, teman-teman. Dan masih banyak yang lainnya, aku nggak terlalu paham karena aku juga bukan dokter, tapi kalau kalian mau menambah wawasan, kalian bisa tanya-tanya sama dokter hewan yang kalian percaya gitu. Jadi itu ya, teman-teman, saran dari aku. Kalau kalian punya kucing lebih dari satu dan bersaudara, jangan lupa buat di steril. Terus jangan lupa juga doain aku supaya rezekiku lancar, jadi aku bisa ngesteril anak-anak aku di rumah. Jadi kemungkinan besar yang membuat Arjuna dan saudara-saudara Arjuna meninggal kemarin itu adalah imunnya yang buruk. Karena kalian tahu sendiri kan organ fisiknya mereka tuh nggak apa-apa, sama kayak kucing pada umumnya. Tapi mereka tiba-tiba sakitnya mendadak, dan itu nggak ada yang bawa sakitnya ke rumah, jadi tiba-tiba mereka sakit aja gitu. Oke, teman-teman, jadi segitu dulu aja video hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari kesalahan aku gitu ya. Jangan lupa subscribe, like video ini, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian supaya orang-orang lain, cat lovers lain juga termotivasi untuk
steril, dan vaksin anabul-anabulnya supaya lebih sehat. See you on my next video.